Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Serba salah jadi rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia itu serba salah, ya. Nggak setuju sama kebijakan pemerintah disuruh pergi dari Indonesia. Keluar negeri cari hidup lebih baik dibilang nggak nasionalis. Milih wakil rakyat, salah pilih, dikhianati. Golput dibilang nggak peduli masa depan bangsa. Terus sebenarnya kita ini boleh ngapain? Realita yang sering dilupakan, pemerintah itu bukan penguasa, tapi pegawai rakyat. Gaji mereka dari pajak kita, fasilitas mereka dibiayai oleh uang rakyat, dan kekuasaan yang mereka pegang berasal dari suara kita. Logikanya, kalau rakyat yang membayar, berarti rakyat itu bos. Tapi yang terjadi, rakyat protes, dibilang mau enaknya aja. Rakyat menuntut transparansi, malah dicap terlalu kritis. Rakyat nggak setuju kebijakan, malah disuruh pindah negara. Lah, bos mana yang kalau komplain malah dibentak pegawainya? Di perusahaan saja, kalau pegawai kerja buruk, ya dipecat. Tapi di politik, yang kerja jelek malah makin kuat, sementara yang protes disuruh pergi. Jadi, kalau rakyat itu bos, kenapa malah disuruh diam? Tiap pemilu datang, rakyat seolah dipaksa buat milih karena rakyat ini diberi hak memilih tanpa diberi pendidikan politik yang mumpuni. Kalau enggak, dicap nggak peduli negara. Padahal realitanya, banyak yang milih bukan karena percaya, tapi karena nggak ada pilihan lain. Milih yang terbaik, susah. Yang ada cuma lebih mending dibanding yang lain. Terus kalau golput, dibilang nggak berhak protes. Logikanya, kalau semua pilihan buruk, bukankah wajar kalau rakyat menolak ikut main? Demokrasi itu harusnya kebebasan memilih, termasuk kebebasan buat nggak memilih. Tapi anehnya, di sistem ini nggak ikut milih malah dianggap kesalahan. Jadi, ini demokrasi? Atau sistem yang memaksa rakyat buat tunduk sama pilihan yang udah disiapin? Menariknya, ternyata kegiatan pemilu yang dilakukan 5 tahun sekali ini bertentangan dengan sila keempat Pancasila. Sebenarnya sah-sah saja kalau pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan, tapi dengan syarat harus mengubah dulu sila keempat Pancasila. Menurut Kementerian Luar Negeri, per 30 September 2023, sekitar 2,2 juta WNI tinggal di luar negeri. Namun, data lain menunjukkan angka yang lebih tinggi, mencapai 6-9 juta. Perbedaan ini mungkin karena tidak semua WNI di luar negeri melapor diri. Banyak orang keluar negeri bukan karena benci Indonesia, tapi karena di sini susah berkembang. Pajak tinggi, gaji kecil, biaya hidup naik. Fasilitas tetap gitu-gitu aja. Mau usaha, regulasi ribet, izin berbelit, jadi wajar kalau banyak yang cari peluang di luar. Tapi anehnya, begitu sukses di luar negeri, malah dibilang nggak nasionalis. Padahal mereka tetap kirim uang ke keluarga di Indonesia, tetap bangga dengan budaya sendiri, tetap bawa nama Indonesia di panggung internasional. Jadi, nasionalisme itu bukan soal di mana kita tinggal, tapi bagaimana kita berkontribusi. Kalau negara mau rakyatnya tetap di sini, buat mereka bisa berkembang dulu. Jangan cuma nuntut cinta tanah air, tapi tanah airnya sendiri nggak kasih alasan buat dicintai. Terus gimana dengan pejabat yang stay di dalam negeri, tapi korupsi dan ngehancurin negara sendiri? Apa bisa disebut dengan nasionalis? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Orang yang tinggal di luar negeri tapi tetap berkontribusi buat Indonesia dibilang nggak nasionalis. Tapi pejabat yang tinggal di sini korupsi dan ngehancurin negara malah nggak pernah dipertanyakan nasionalismenya. Logikanya, nasionalisme itu harusnya soal apa yang kita lakukan buat negara, bukan sekedar di mana kita tinggal. Kalau ada orang yang tetap cinta Indonesia, walaupun tinggal di luar negeri, dia masih bisa berkontribusi lewat investasi, transfer ilmu, atau bahkan sekedar mempromosikan budaya kita.
Tapi kalau pejabat yang tinggal di sini cuma nguras pajak rakyat, korupsi, dan bikin kebijakan yang nyusahin, apa itu nasionalisme? Jadi, jangan kebalik. Nasionalisme bukan sekedar aku tinggal di Indonesia. Kalau tinggal di sini tapi kerjanya cuma merusak negara dari dalam, itu bukan nasionalis, itu pengkhianatan. Kalau pemerintah beneran ingin mempertahankan rakyatnya, kasih mereka alasan buat tetap di sini, bukan cuma dengan retorika cinta tanah air, tapi dengan kebijakan yang beneran berpihak ke rakyat. Bukan malah sibuk korupsi, bikin kebijakan absurd, dan menyalahkan rakyat yang memilih jalan sendiri. Menurut prinsip Partai X, pemerintah hanyalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi kewenangan untuk membuat kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan demi kesejahteraan rakyat. Namun, realitanya justru berbanding terbalik. Rakyat yang harusnya jadi bos malah disuruh tunduk tanpa bisa banyak protes. Negara harus berjalan dengan efektivitas, efisiensi, dan transparansi. Tapi dalam praktiknya, rakyat tidak mendapatkan transparansi kebijakan, apalagi dalam alokasi pajak. Pemerintah sering menganggap diri mereka penguasa, bukan pelayan rakyat. Ini menciptakan birokrasi yang lambat dan tidak responsif. Politik menurut Partai X adalah upaya untuk mendapatkan dan menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan. Tapi demokrasi yang ada sekarang malah memaksa rakyat memilih dari pilihan yang itu-itu saja. Golput dibilang tidak nasionalis. Memilih tapi salah pilih juga rugi sendiri. Demokrasi seperti ini tidak berjalan efektif, efisien, apalagi transparan, karena tidak menghasilkan pemimpin yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Bukan cuma itu, negara yang seharusnya adalah entitas yang harus mampu menjalankan kewenangan secara adil dan transparan, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sistem pemerintahan dan ekonomi dikuasai segelintir elit yang membuat kebijakan untuk kepentingan mereka sendiri. Hasilnya, rakyat dipaksa bayar pajak tinggi, sementara korupsi triliunan terus terjadi tanpa hukuman yang sepadan. Kesimpulannya, rakyat Indonesia merasa serba salah. Karena prinsip pemerintahan yang diharapkan dalam Partai X efektif, efisien, dan transparan dan berorientasi kesejahteraan tidak berjalan dalam realitas. Pemerintah harusnya bekerja sebagai negara yang melayani rakyat, bukan sekedar alat bagi elit politik untuk mempertahankan kekuasaan. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kami Partai X pamit. Kami ingin satu bangsa, satu kemajuan.